Bung Karno juga pernah membangun GBK di tahun yang sulit, tahun 61. Stadion Sipucuk Kumun mungkin kalau tidak mau Sultan Maulana Hasanuddin Banten karena ada nama kampus. Bukan buat sarang walet nantinya atau buat burung kapinis gitu kan. Jadikanlah itu tidak hanya sebagai lapangan sepak bola, bisa menjadi tempat bagaimana pemuda bisa berkreasi. Terima kasih buat Tangerang atas undangannya. Pertama, saya akan menjawab BIS Banten International Stadium. Mungkin bagi mulut atau rada aneh gitu ya, mungkin kenapa tidak dengan nama bahasa Indonesia, namanya Stadion Sipucuk Kumun mungkin kalau tidak mau Sultan Maulana Hasanuddin Banten karena ada nama kampus. Area Wangsakara udah jalan. Iya, jalan sudah ada area Wangsakara. Iya, benar. Di Bandung ada si Jalak Harupa. Kenapa di Banten tidak misalnya Sipucuk Kumun atau apa gitulah namanya? Ya mungkin itu intermezzo dari saya. Sebagai warga Banten, kami dari Pemuda mengapresiasi WH Andika yang sudah membangun stadion dengan jumlah kapasitas 35.000 orang. Setelah kita bangga sebagai warga Kabupaten Tangerang punya stadion Indomil Arena dengan kapasitas 15.000. Ini buat apa? Buat main bola, Pak Adib. Bukan buat sarang walet nantinya atau buat burung kapinis gitu kan. Karena pembangunan stadion yang sehebat itu memerlukan dana sekitar 900 miliar ya, hampir 1 triliun. Jika membina pemuda atlet gitu, sudah berapa atlet nasional dan internasional yang dibina. Bahkan banyak sekali mungkin program yang bisa diluncurkan kepada pemuda Banten. Bukan hanya konflik dan intrik gitu kan. Saya rasa dosa politik pemerintahan Banten juga. Hingga pemuda Banten berkotak-kotak, Pak Adib, bukan baju kotak-kotak, Pak Adib. Saya sekarang batik. Saya sengaja pakai batik ini sebagai batik kebanggaan saya terhadap Provinsi Banten, agar siapapun yang menjabat sebagai gubernur atau PJ gubernur juga harus tahu dong, wilayah Kabupaten Tangerang itu juga masuk peta Provinsi Banten. Kita lihat Jalan Kali Prancis 900 M itu jika dibangun jalan dengan analogi 1 kilometer itu 1 miliar, berarti sekitar 900 kilometer. Tapi bagaimanapun itu kami apresiasi. Yang terpenting ada prestasi yang bisa ditonjolkan dengan adanya BIS tersebut. Kita lihat sudah berapa tahun Asprop Provinsi Banten itu untuk sepak bolanya absen di PON. Kemarin PON Papua kalah dengan Aceh. Aceh itu masuk juara 3. Sedangkan Pak Bola Provinsi Banten kualifikasi juga tidak masuk. Bagaimanapun mau tanding di PON. Informasinya 12 miliar per tahun untuk pemeliharaan stadion tersebut. Kalau kita berbicara infrastruktur, ada di Provinsi Banten namanya Sawarna. Seperti Balinya Banten, di sana juga infrastruktur jalannya juga masih tidak baik-baik saja. Ya, bagaimana mau ke Sawarna gitu ya, menikmati bis ketika peresmian saja sudah bikin repot masyarakat dengan jalannya yang becek gitu. Apakah nanti juga akan merepotkan APBD untuk pemeliharaannya yang akan menghabiskan 12 miliar per tahun. Informasinya para pejabat juga pada ngeluh loh, karena pintu masuknya itu satu, sehingga terjadi antrian panjang. Gengsi dong pejabat Andri. Iya. Rasain loh. Iya, Bung Karno juga pernah membangun Gelora Bung Karno ya, GBK di tahun yang sulit, tahun 61. Mudah-mudahan stadion yang dibangun dengan anggaran 900 miliar itu menjadi home base untuk klub baik Liga 1 maupun Liga 2, sehingga pembiayaannya itu tidak memboroskan APBD, tidak mengambil jatah rakyat-rakyat miskin, tidak mengambil jatah infrastruktur, jalan rusak. Sesuatu yang sudah dibangun itu bisa bermanfaat, sehingga keberadaannya itu kita tidak hanya bangga punya gedung mewah, tetapi ada kemaslahatannya bagi masyarakat Banten, khususnya bagi pemuda dan warga sekeliling. Begitu UMKM-nya tumbuh, ekonominya tumbuh,
di sekitar stadion tersebut. 10% APBD Persib Banten yang dibangun untuk proyek mercusuar tersebut. Terima kasih Pak WH, kami dari warga Kabupaten Tangerang cukup bangga. Tetapi kedepannya juga harus ada semacam UPT pihak swasta yang akan menopang pembangunan tersebut. Jadikanlah itu tidak hanya sebagai lapangan sepak bola, bisa menjadi tempat bagaimana pemuda bisa berkreasi. Misalnya 28 Oktober Pak Pemuda yang selalu diperingati bisa difasilitasi. Mungkin itu saja harapan kami Pak Andika dan Pak WH yang sudah membangun Banten, dan selamat capek untuk PJ Al-Muktabar. Semoga tidak gampang marah karena kita tahu Profesi Banten tingkat kebahagiaannya rendah. Mungkin dengan adanya stadium ini meningkat kebahagiaan warga Banten. Amin.